Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Salah satu temuan yang disampaikan Polda Metro Jaya terkait dengan kasus diplomat Arya Daru Pangayunan adalah sidik jari yang ditemukan itu ternyata ada berapa nih? Ada 4 sidik jari teman-teman, tetapi 3 sidik jari lainnya itu nggak bisa dianalisa atau dalam kategori adalah rusak. Dan satu lagi, setelah dilakukan pendalaman, diuji, itu adalah miliknya Arya Daru. Apakah ini mengindikasikan bahwa ada 3 orang yang yakin bahwa ini ada unsur pidananya, ada 3 orang yang melakukan hal tersebut ke Arya Daru, makanya kelihatan semuanya begitu mulus, rapi di tengah malam yang sepi hujan rintik-rintik, tidak ada suara-suara yang tetangganya bilang didengar di malam hari itu. Oke, kita akan coba bahas adalah statement dari kuasa hukum keluarga diplomat Arya Daru Pangayunan. Ini adalah hasil audiensi di Polda Metro Jaya pada hari Rabu 26 November 2025. Oke, kita akan coba bahas poin yang pertama, teman-teman. Ini akan aku bacakan apa yang disampaikan dari keluarga Arya Daru Pangayunan, kuasa hukumnya. Terkait masalah privasi, tim dari Polda Metro Jaya mengatakan, berdasarkan keterangan 3 saksi diketahui bahwa Arya Daru sering check-in hotel di kawasan Jakarta Pusat dengan Farah sebanyak 24 kali. Ketiga saksi itu ialah resepsionis hotel, security, dan provider jasa pemesanan tiket hotel platform online. Informasi itu disampaikan oleh ketiga orang tersebut bahwa almarhum pernah check-in dan sebagainya. Tetapi tidak diketahui pasti check-innya untuk apa, untuk siapa. Yang jelas dikatakan adalah almarhum ADP itu bersama seorang wanita bernama Farah. Tim kuasa hukum menginginkan polisi mendalami keterangan saksi Farah dan juga D, di mana sehari sebelumnya ditemukan meninggal. D itu Dion maksudnya ya. Arya Daru kan pergi ke Grand Indonesia di malam hari itu. Nah, aku coba dengarkan dari penjelasannya Nikolai Aprilindo, kuasa hukum dari keluarga ADP. Nah, Farah itu ternyata sudah dilakukan BAP itu sebanyak 2 kali. Tetapi terkait dengan informasi check-in tersebut, menurut penyidik di Polda Metro Jaya, belum pernah diperdalam terkait hal tersebut. Karena di BAP yang ditampilkan kan itu membahas hanya mengenai bahwa Farah menceritakan ADP pernah cerita katanya udah nggak semangat lagi hidup karena A, B, C, dan D lah dijelaskan. Tetapi terkait dengan pertanyaan misalnya gitu ya, Ibu Farah gitu ya. Ibu Farah saya lihat catatan di data-data ini, kok Ibu pernah check-in gitu misalnya dengan Arya Daru di sejumlah hotel di kawasan Jakarta ini. Apa penjelasannya Ibu? Misalnya, oh saya itu cuman ngecekin atas nama saya, tapi yang tinggal orang lain, misalnya seperti itu. Atau ada penjelasan yang lainnya, dan ternyata ini tidak pernah ditanyakan oleh penyidik. Kenapa penyidik Polda Metro Jaya tidak mempertanyakan hal seperti ini? Bagi aku sangat janggal, karena kesannya kayak ada ketakutan. Kita tahu ya, suami dari Ibu Farah adalah sosok yang juga punya jabatan tinggi di Indonesia. Dan itu juga menjadi salah satu pertanyaan dari keluarga, kuasa hukum keluarga. Kenapa tidak didalami juga suaminya Ibu Farah? Siapa tahu nih misalnya dugaannya suami Ibu Farah itu cemburu, makanya itulah yang menjadi alasan untuk melakukan A, B, C, dan D bagi yang yakin ini ada unsur pidananya. Atau ini adalah 2 peristiwa yang berbeda. Memang betul telah terjadi misalnya dugaan hubungan terlarang tersebut, tapi ini bukan penyebabnya kenapa Arya Daru akhirnya berpulang. 2 hal yang berbeda. Karena kita juga harus fair. Mentang-mentang kita punya masalah sama seseorang dan kita ketimpa musibah, itu adalah karena dia kan belum tentu. Harus ada alat bukti yang kuat yang mengarah ke sana. Lantas bagaimana dong dengan 4 sidik jari tersebut? Kok bisa 3-nya rusak, yang satunya itu berhasil dianalisa? Kalau kata Pak Nikolai, waktu di wawancaranya TV One ya, ini ditanyakan, kenapa kok yang Arya Daru bisa diuji, dites, dilihat itu punyanya Arya Daru, tapi yang lainnya nggak bisa. Karena memang sidik jari itu sangat riskan ya. Dulu waktu di kasusnya Subang, kita juga bahas ya, waduh, drama banget tuh. Sidik jari itu memang sangat gampang hilang sih teman-teman. Karena menghilangkan sidik jari itu simple banget. Kayak kita nempelin tangan, cap gitu ya, di kaca mobil, kita siram air, kita geser, udah hilang sidik jari.
Jadi memang sidik jari itu sangat gampang sekali hilang dan biasanya akan menempel sangat kuat itu adalah di benda-benda yang keras kayak ya di papan, kayak di kaca. Tapi kalau di benda-benda yang lembut kayak sarung, kasur, cover bed itu kan agak sulit untuk dilakukan pendalaman. Jadi memang sidik jari itu termasuk yang cukup riskan, tetapi kan dengan kondisi lokasi TKP di kota besar, banyak orang-orang pintar di sana. Kenapa itu tidak dimaksimalkan? Jadi, apakah ini adalah karena faktor alam, sidik jarinya rusak, atau faktor dugaan ada oknum-oknum yang berusaha merusaknya? Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Poin berikutnya yang disampaikan dari tim kuasa hukum adalah terkait luka memar. Berdasarkan hasil pemeriksaan forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, terdapat luka akibat benda tumpul di bagian dada serta memar di sejumlah titik tubuh Arya Daru. Tim kuasa hukum menanyakan terkait kekerasan akibat benda tumpul yang tidak bisa dijelaskan oleh pihak forensik RSCM, apakah benda tumpul tersebut berupa benda tumpul yang aktif atau benda tumpul yang pasif. Di mana bahwa benda tumpul aktif berarti tubuh korban dipukul dengan satu benda. Sedangkan pasif berarti tubuh korban terbentur dan membenturkan diri pada permukaan keras seperti tembok. Namun, forensik belum dapat memastikan jenis dan mekanismenya. Penyidik menyatakan bahwa letak luka utama berada di bagian dada. Dan juga ada beberapa bagian tubuh almarhum ADP memar-memar. Dan ini juga tidak bisa dipastikan memarnya akibat apa. Selain itu juga ditemukan di beberapa bagian tubuh korban, memar di pelipis mata kanan, kemudian di leher ada beberapa, itu tidak bisa dipastikan akibat apa. Ini loh, jadi dari tim, kita kan sudah dengar penjelasan dari dokter forensik yang memaparkan hasil analisa mereka ya. Ada banyak luka lebam-lebam biru yang tidak diketahui sumbernya dari mana. Terus ditambah lagi ada 3 sidik jari yang tidak berhasil dianalisa atau diketahui itu punya siapa karena rusak. Terlepas apapun penyebab kerusakan tersebut. Tapi kok bisa ya ujuk-ujuk penyidik mengatakan tidak ada unsur pidananya? Ya bisa aja nih yang positif sama penyidik kan bukan cuma sidik jari Anjas, ada CCTV, ada keterangan saksi dan sebagainya yang menjurus bahwa tidak ada unsur pidana. Bagi aku sih terlalu dini ya kalau dibilang tidak ada unsur pidana dengan berbagai macam kejanggalan. Kalau data-data yang sifatnya kayak keterangan saksi itu kan sangat gampang banget dugaan dimanipulasi. Tapi kalau keterangan dari tubuh manusia, kalau kata dokter forensik kan selalu bilang bahwa tubuh manusia itu jenazah itu bisa berbicara Anjas, berbicaranya lewat apa saja yang tertinggal dalam tubuh orang yang sudah berpulang tersebut. Yaitu tadi, banyak yang belum bisa dijelaskan. Nah, terkait DNA dan sidik jari, ini yang masih menjadi teka-teki itu bahwa 3 sidik jari tersebut yang tidak berhasil diteliti, kita juga pengen tahu nih penjelasannya apa begitu. Nah, terkait CCTV di lokasi kos ADP, adanya perdebatan mengenai pergeseran arah CCTV di kos, polisi menyatakan rekaman CCTV di kos tidak diedit. Namun pihak keluarga membantah adanya permintaan untuk menggeser polisi CCTV yang Pak Nikola kan bilang ya, ini dari Kompas TV aja salah satu programnya bisa mendapatkan akses tuh melihat CCTV yang katanya sebegitu banyak. Hostnya bilang kan di Kompas TV, saya ngeliatin tuh sepanjang CCTV-nya tapi tidak saya tampilkan karena waktunya nggak cukup buat tayang di TV. Tapi dari pihak keluarga, kuasa hukum, kok tidak diberikan akses? I don't know, kalian bisa menilai sendiri. Terkait posisi saat melakban. Nah, tim kuasa hukum juga mempertanyakan posisi Arya Daru saat terlilit dan melilit lakban. Apakah berdiri, duduk, atau tidur? Bila tidur dan lilitan dilakukan seorang diri, tidak mungkin kasur, bantal, rapi, dan diselimuti sedemikian rupa. Secara logika, bahwa di dalam peristiwa ini ada keterlibatan orang lain. Tim kuasa hukum juga mempertanyakan saat terlilit lakban, apakah Arya Daru dalam kondisi masih bernafas atau tidak bernafas. Dan sayangnya itu tidak dilakukan pengecekan kayak ada jaringan atau kultur apapun yang ada di plastik dan juga lakbannya. Kalau itu dilakukan pengecekan, misalnya kan dia bisa melihat apakah dia masih bernafas atau tidak bernafas pada saat dilakban dan juga dilapisi dengan plastik mika tersebut. Terus
Di sini Pak Nikolai juga bilang, wawancara di TV One ya, bahwa lakbannya itu dimulainya dari atas, lakban sisanya menggantung di sebelah kiri jantung. Berarti sebelah kiri jantung yang ini. Berarti dari atas ke bawah. Gimana itu ya? Ini bagi aku sangat unik ya, karena kan digunting juga kan ya di lokasi TKP. Harusnya yang membuka itu adalah dokter otopsi ya. Di meja otopsi dibuka satu persatu. Dicek tuh ada jaringan kulturnya yang bernafas atau enggak. Plastiknya juga kok kesannya kayak kayak amatir ya. Padahal ini kejadiannya di ibu kota gitu. Aku nggak tahu apakah SDM-nya tidak knowledgeable atau memang dibuat sengaja seolah-olah kayak kekhilafan gitu. Allahu alam ya. Lanjut lagi terkait dengan barang bukti. Tim kuasa hukum menyoroti pengguntingan lakban dalam olah tempat kejadian perkara TKP pertama. Tim kuasa hukum meyakini di dalam lakban dan plastik di wajah Arya Daru ada partikel-partikel yang bisa menjadi alat bukti, baik dari nafas maupun partikel manusia lainnya yang bisa mengungkap penyebab kematian Arya Daru. Gunting dan lakban yang digunting pun tidak pernah dihadirkan sebagai barang bukti dalam konvers 29 Juli lalu. Yang dihadirkan justru lakban baru yang masih dalam plastik yang diambil dari istri almarhum yang dibeli di Jogja. Ya ini sudah kita bahas kan, aneh juga. Terkait saksi nih, poin terakhir. Tim kuasa hukum ingin dilakukan pendalaman pemeriksaan terhadap Siswanto penjaga kos, Rudi pemilik kos, penghuni kos lainnya, terus juga Farah, Dion, dan suami Farah, dan kaitkan dengan pemeriksaan PPATK rekening masing-masing saksi di atas. Wes, ya. Make sense ya. Tapi kayaknya kalau PPATK, kalaupun terjadi adanya kayak transaksi seperti itu, aku yakin mereka menggunakan uang cash. Dugaannya gitu, kalau memang ada unsur-unsur yang seperti itu. Tim kuasa hukum menyimpulkan bahwa kasus ini seharusnya dinaikkan ke tahap penyidikan dan dilakukan gelar perkara sebelum dinaikkan menjadi tahap penyidikan. Oke, demikian disampaikan Dr. Nikolai Aprilindo dan juga kawan-kawan. Oke, itu dulu teman-teman bisa aku bahas terkait dengan kasus Arya Daru. Kita doakan ya, semoga kebenaran segera terungkap. Apapun itu yang terjadi. Bahkan pihak keluarga juga seperti yang sudah legowo, isu yang sangat sensitif, hubungan terlarang, dugaannya pun sepertinya ya sudahlah harus dipublikasikan kalau ini adalah menjadi syarat untuk terbongkarnya kasus ini. Ya, kalaupun memang itu betulan terjadi, kan bukan berarti Arya Daru boleh diperlakukan seperti itu. Oke, thank you for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.